Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Monika dengan NIM 207210056, mahasiswi program studi Tadis Biologi kelas 6B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Teknologi Informasi Pendidikan. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara itu merupakan kondisi di mana udara di suatu wilayah menjadi terkontaminasi oleh berbagai zat kimia, partikel padat, atau mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Pencemaran udara dapat berasal dari aktivitas manusia, alam, atau bahan kimia. Ada beberapa jenis pencemaran udara yang sering teridentifikasi seperti partikel, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan bahan kimia yang beracun. Secara umum, pencemaran udara atau polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara, bumi, atmosfer, yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Kondisi polusi udara dapat mengakibatkan kerugian bagi semua makhluk hidup di bumi, khususnya manusia. Adapun faktor-faktor penyebab pencemaran udara dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam itu merupakan aktivitas gunung berapi, seperti gunung berapi saat meletus akan mengeluarkan abu dan gas vulkanik yang bisa mencemari udara. Kebakaran hutan, asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan juga menjadi penyebab pencemaran udara. Selanjutnya ada kegiatan mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme dapat menghasilkan gas-gas yang dapat mencemari udara. Dan selanjutnya ada pembakaran bahan bakar fosil. Aktivitas ini menghasilkan gas CO2 yang berkontribusi pada pemanasan global dan pencemaran udara. Selanjutnya ada kegiatan pertanian. Penggunaan pestisida dan insektisida dalam pertanian dapat mencemari udara. Selanjutnya ada kegiatan industri. Industri seringkali melepas asap dan gas-gas berbahaya yang dapat mencemari udara. Selanjutnya ada kegiatan penambangan. Proses penambangan bisa menghasilkan debu dan partikel lain yang mencemari udara. Dan ada proses pemanasan oleh pengelolaan bahan makanan. Proses ini dapat menghasilkan asap dan gas yang mencemari udara. Dampak pencemaran udara. Pencemaran udara dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik untuk kesehatan manusia maupun lingkungan. Berikut ini adalah beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran udara. Yang pertama itu dampak untuk kesehatan. Udara yang tercemar dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Yang kedua ada pemanasan global. Pencemaran udara juga berkontribusi terhadap pemanasan global yang dapat menyebabkan perubahan iklim dan berbagai dampak negatif lainnya. Dan yang ketiga ada hujan asam. Gas pencemar seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida dapat bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya. Hujan asam ini dapat merusak Oke, selanjutnya ada solusi melindungi diri dari pencemaran udara. Batas penggunaan kendaraan pribadi. Kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab utama pencemaran udara. Jika memungkinkan, gunakanlah transportasi umum atau bersepeda serta berjalan kaki saja. Yang kedua, dapat hindari membakar sampah. Membakar sampah dapat menghasilkan asap dan gas berbahaya. Sebaiknya buang sampah pada tempatnya dan lakukan daur ulang jika memungkinkan. Yang ketiga ada buat ruang hijau. Tanaman dapat membantu membersihkan udara dengan menyerap polutan. Membuat taman atau menanam pohon di sekitar rumah bisa menjadi cara efektif untuk mengurangi pencemaran udara. Dan yang terakhir ada gunakan produk daur ulang. Penggunaan produk daur ulang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.